Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati dengan stambuk N1D1 19084. Di sini saya akan membahas tentang perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Yang pertama, perubahan bahasa. Pertanyaan pertama yang mengusik pikiran kita dalam membicarakan masalah perubahan bahasa itu dapat diamati atau observasi. Terjadinya perubahan tentunya tidak dapat diamati sebab perubahan itu yang sudah terjadi sifatnya hakiki. Bahasa berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu yang relatif terbatas. Berikut ini contoh bahasa Inggris dari masa Jelang dan masa Pujangga Shakespeare. Yang pertama, Know ye this man? Do you know this man? Why sings he so loud? Why does he sing so loud? Contoh-contoh di atas menunjukkan telah terjadi perubahan dalam sejarah perkembangan bahasa Inggris, namun bagaimana proses perubahan itu terjadi adalah tidak dapat diamati pembagian bahasa Inggris menjadi bahasa Inggris kuno, bahasa Inggris pertengahan, dan bahasa Inggris modern. Sebenarnya penentuan masanya bersifat relatif, sebab bagaimana sudah disebutkan perubahan itu terjadi pada suatu titik. Berikutnya, perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah kaidahnya itu direvisi, kaidahnya menghilang, atau munculnya kaidah baru, dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik. Terus, pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seseorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lainnya. Kalau seseorang atau sekelompok orang penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan bercampur dengan mereka, maka akan terjadilah pergeseran bahasa ini. Contohnya, Sarwono seorang pemuda dari Pekalongan, Jawa Tengah setelah menamatkan sekolah menengahnya merantau ke Jawa Barat dengan bantuan seorang kenalan yang dia dapat bekerja sebagai tenaga administrasi pada sebuah perkebunan teh di Subang. Setiap hari yang ia dengar adalah percakapan dalam bahasa Sunda. Pada mulanya tidak dipahaminya sama sekali. Untuk berkomunikasi dengan teman sekantornya, dia dapat menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi untuk berkomunikasi dengan pekerja di perkebunan itu dia sangat sulit sebab mereka hanya dapat berbahasa Sunda. Dia pun mencoba belajar bahasa Sunda sedikit demi sedikit. Pergeseran yang dilukiskan di atas tidak sampai menyebabkan punahnya bahasa itu karena pergeseran itu berlangsung di tempat bahasa itu digunakan. Selanjutnya, dalam penelitiannya di wilayah Minahasa Timur, Sulawesi Utara, Dani menemukan adanya bahasa daerah yang pemakaiannya dan penuturannya sudah sangat menurun. Penyebabnya adalah bahasa Melayu Manado sudah lama berfungsi sebagai lingua franca di daerah itu. Bahasa Melayu Manado merupakan bahasa tertinggi di daerah itu. Selanjutnya, pergeseran bahasa. Ayat Rohaidi melaporkan sedang berlangsung proses kepunahan sebuah bahasa di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat. Menurut Ayat Rohaidi, sampai awal tahun 50-an, di Jatiwangi ada 3 bahasa yang hidup berdampingan, yaitu satu bahasa Sunda yang digunakan oleh etnis Sunda yang menjadi petani dan karyawan, dan juga digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan sampai kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, bahasa Cirebon yang digunakan oleh para penyebar agama Islam. Dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia yang digunakan oleh sekelompok kecil orang Arab, Pakistan, dan India. Selanjutnya, pemertahanan bahasa. Dalam kasus yang dilaporkan Dani, kita lihat menurun pemakaiannya beberapa bahasa daerah di Minahasa Timur adalah sebagai pengaruh penggunaan bahasa Melayu Manado yang mempunyai presentasi yang lebih tinggi.
dan penggunaan bahasa Indonesia yang jangkauan pemakaiannya bersifat nasional. Dan yang terakhir, menurut Sumarsono, faktor yang membuat mereka bertahan adalah yang pertama, wilayah permukiman mereka terkonsentrasi pada suatu tempat yang secara geografis terpisah dari wilayah pemukiman masyarakat Bali. Yang kedua, adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali yang mau menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam berinteraksi dengan golongan minoritas Loloan. Yang ketiga, anggota masyarakat Loloan memiliki sifat keislaman yang tidak akomodatif terhadap masyarakat budaya dan bahasa Bali. Dan yang terakhir, adanya loyalitas yang tinggi dari anggota masyarakat Loloan terhadap bahasa Melayu dalam konsekuensi kedudukan atau status bahasa ini menjadi lambang identitas dari masyarakat Loloan yang beragama Islam. Sekian dan terima kasih.